Perkenalkan, saya Muhammad Dhani Haryono dengan NIM 0802032255 dari kelas manajemen 4B dan dari kelompok 7 manajemen lembaga non-profit. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmadikna. Perkenalkan, nama saya Alfani Alivia Ardila. Di sini, aku akan menjelaskan mengenai SOP fundraising. Apa itu SOP fundraising? Mari kita simak terus video ini. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu SOP. SOP atau Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah panduan yang bertujuan untuk memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, mari kita pahami apa itu fundraising. Fundraising adalah kegiatan menghimpun dana berupa zakat, infak, sedekah, dan sumber daya lainnya, baik dari individu, kelompok organisasi atau perusahaan yang akan disalurkan dan didaya gunakan untuk kegiatan kemanusiaan. Jadi, dari kedua pernyataan barusan dapat dikatakan bahwa SOP fundraising merupakan panduan untuk memastikan penggalangan dana dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk dapat mencapai tujuannya. Halo, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa tujuan utama dari SOP fundraising. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan utama dari SOP fundraising. Nah, tujuan utama dari SOP atau bisa disebut standar operasional prosedur fundraising itu sendiri adalah untuk menyediakan panduan dan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk pelaksanaan kampanye penggalangan dana. Nah, dengan adanya SOP ini tujuannya adalah memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penggalangan dana dilakukan dengan konsistensi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan serta regulasi yang berlaku. Nah, selain itu, SOP juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan risiko yang terkait dengan pengelolaan dana sehingga dapat memastikan keberhasilan dan dampak yang maksimal dari kampanye tersebut. Saya akan menjelaskan tentang SOP atau Standar Operasional Prosedur untuk fundraising. Biasanya mencakup beberapa komponen utama. Seperti pertama ada rencana fundraising. Rencana fundraising menjelaskan tentang tujuan, strategi, dan rencana tindakan untuk mengumpulkan dana. Yang kedua ada identifikasi sumber dana. Di dalam identifikasi sumber dana menyebutkan sumber-sumber potensial untuk mendapatkan dana, baik itu perorangan, perusahaan, yayasan, atau lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga ada pengorganisasian tim. Di dalam pengorganisasian tim menetapkan peran dan tanggung jawab anggota tim, termasuk koordinator, relawan, dan lainnya. Yang keempat ada pelaksanaan acara fundraising. Detail mengenai pelaksanaan acara-acara khusus seperti gala dinner, lelang amal, atau acara lainnya untuk mengumpulkan dana. Dan yang kelima ada pengelolaan dana. Di dalam pengelolaan dana menjelaskan prosedur pengelolaan dana yang dikumpulkan termasuk pembayaran, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Yang keenam ada komunikasi dan promosi. Di dalam komunikasi dan promosi menetapkan strategi untuk mempromosikan acara fundraising dan mengkomunikasikan pesan kepada calon donatur. Yang ketujuh ada evaluasi dan pelaporan. Nah, di sini kami melakukan wawancara kepada Bapak Suwaji selaku pemilik Yayasan Panti Asuhan Mitra Arofah yang berlokasi di Jalan Jemur Sari, Gang 8, nomor 120, Wonocolo. Bapak Suwaji ini mengatakan bahwa yang bertugas melakukan penggalangan dana untuk panti ini adalah Ibu Haji Hania selaku pembina, Bapak Muhammad Rizal, dan Bapak Syaifuddin.
Ibu Haji Hania ini selaku pembina dari Panti Asuhan Mitra Arafah melakukan promosi penggalangan dana kepada jamaahnya. Di luar menjadi pembina panti, Ibu Haji Hania ini banyak mengisi ceramah kepada jamaah-jamaahnya, dan di saat itulah Ibu Hania banyak memberikan proposal kepada jamaahnya dan mempromosikan bahwasanya beliau memiliki panti asuhan serta jamaahnya yang berkenan bisa berdonasi. Sedangkan Bapak Muhammad Rizal dan Bapak Saifuddin yang merupakan anak dari Ibu Hanifah bertugas melakukan promosi dan penggalangan dana secara online melalui website dan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Promosi ini bertujuan untuk menarik perhatian dan dukungan dari khalayak yang lebih luas. Bapak Suwaji, selaku pemilik Yayasan Panti Asuhan Mitra Arafah, juga menyebut bahwa bulan Ramadan adalah waktu penggalangan dana yang paling produktif. Banyak organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa yang menyalurkan donasi ke panti asuhan. Selain itu, dana berupa kebutuhan pokok untuk panti asuhan juga berasal dari zakat fitrah yang diberikan masyarakat sekitar untuk anak-anak di panti asuhan Mitra Arafah. Bapak Suwaji juga menyebutkan bahwa saat mendirikan yayasan non-profit, kita harus meluluskan niat, menghilangkan unsur ingin memperoleh pendapatan, dan unsur dipuji orang. Kita selalu berniat memberikan yang terbaik kepada anggota yayasan. Pak Suwaji juga bercerita bahwa Panti Asuhan Mitra Arafah pernah mengalami fluktuasi keuangan. Namun, pengurus panti hanya bisa berdoa dan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan panti. Alhamdulillah, niat ikhlas dan kerja keras dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tiba-tiba, Panti Asuhan Mitra Arafah mendapat donasi dari donatur sebanyak puluhan juta, sehingga panti bisa terus berjalan.